Halo Sobat SKBM, berjumpa kembali dengan kami yang pedagang puyang. Nggak usah, jangan bosan nonton kita dari pedagang puyang. Sekarang view-nya balik lagi. Ternyata setelah dipertimbangkan, ya selama 5 tahun dan mempertimbangkan hal-hal yang kita nggak penting, akhirnya kita pada satu kesimpulan, iya, satu urat, bahwasannya lebih bagus kalau ngadep ke sini. iya. Komen aja buat yang inian lebih bagus yang biasa atau ya ke sini. Iya. Tapi yang ke sini kita kena matahari banget, panas. Jadi hitam. Tapi buat kalian kita nggak apa-apa. Nggak masalah. Nggak masalah. Dari pedagang puyang. Ya, Bang Obe, lanjut. Ya, lanjut. Lanjut lah ya. Terakhir jual motor apa, Bang? Terakhir Vario. Iya, Vario. Nah, kebetulan dapetnya bukan dari tempat lelang ya, Bang ya? Dari pemakai. Langsung dari pemakai. Ya, jadi ya salah satu tujuan kita bikin konten adalah menunjukkan situasi di lelang, di dalam dunia lelang. Jadi kita tuh bukan menyarankan, kita juga bukan orang lelang. Iya, kita bukan suruh kalian itu beli di tempat lelang, enggak. Cuman kasih alternatif aja ya, Bang ya. Iya. Nih lo, kalau di dunia lelang seperti ini, kita ini udah pedagang. Iya, pedagang puyang. Kadang kita ngambil dari pemakai, kadang dari kita ngambil dari temen, dari calo, dari sama-sama pedagang. Jeruk makan jeruk. Dan ya dari lelang. Nah, tapi kita nggak maksa. Tapi kalau di lelang itu memang kita harus hati-hati. Nah, konten kali ini gue mau bahas tentang komen-komen ini nih yang udah masuk, Bang Obe. Iya. Yang masuk. Tapi ini penasaran nih sama Bang Obe. Lebih untung dari pemakai apa dari lelang, Bang? Ya, jual motornya, Bang? Dari pemakai rata-rata. Dari pemakai ya. Soalnya sesuai harga ya. Soalnya kita pengen kita kasih harga. Ya dulu juga di lelangan juga bagus-bagus ya. Bagus. Cuman emang sekarang ini udah banyak ya yang datang. Masalah bahan susah di luar, Om. Bahannya agak susah, orang pada lari ke lelangan. Akhirnya lelang penuh. Di mana-mana lelang tuh banyak. Apalagi sekarang sistemnya memang online ya, dibanding tertutup ya. Iya. Kalau dulu kan tertutup lebih ini ya. Iya. Harganya masih bisa terjangkau lah ya, Bang. Yang datang orang-orang itu juga. Iya, muka-muka lama. Enggak. Karena kalau sebenarnya sih bukan karena itu, tapi karena kalau lelang tertutup itu kan kita dikasih cuma sekali kesempatan buat ngebit gitu. Jadi ya rata-rata sih pada ngebitnya ya naiknya cuma sedikit-sedikit lah. Cuman kan kalau di online gini kan kita dibuka, kita bisa berkali-kali ngebit gitu ya. Petarungnya sama pemakai. Iya, kita jadi diadu gitu. Sedangkan kalau waktu dulu emang tertutup, memang itu kita cuma dikasih kesempatan sekali ngebit. Jadi kalau ada yang biasa ngebitnya langsung tinggi ya tinggi, kalau ada juga rata-rata umumnya sih biasanya naik paling 200-300 ya, Bang ya. Paling gede 300. Ya, paling gede 300. Kalau 500 mah udah pasti menang ya, Bang ya. Udah 400 sih menang. 400 pasti menang. Iya, nah dulu tuh seperti itu. Jadi harganya tuh masih dalam jangkauan gitu. Nah, tapi sekarang kan emang karena waktu dulu tuh karena tulis itu satu lama. Terus kedua rentan kalau ada permainan, karena kan itu terus dibacain kan kita nggak tahu siapa yang ini ya. Nah, makanya sekarang dibikin sistemnya online. Disamain sama lelang-lelang lain. Iya, jadi siapapun yang mau asal harganya masuk. Jadi ya silakan. Mau ngebit berkali-kali pun, mau 10 kali, 100 kali silakan. Cuman tetap aja nggak bisa ngalahin bitnya dia sendiri ya. Misalnya saya 6 juta gitu, ini harga dasar 6 juta, terus saya ngebit sekali jadi 61, ngebit 2 kali jadi 62. Enggak begitu. Jadi kita ngebit sekali 61. Nggak ada yang lawan ya udah menang. Kalau nggak ada yang lawan ya udah, kita mau bit 100 kali juga tetap aja di 61. Nah, kalau ada yang lawan, misalnya Bang Obe ngelawan saya, nah baru dia naik 62 nih. Nah, saya pencet lagi, naik lagi 63 gitu. Walaupun saya pencet-pencet terus, nggak akan ngaruh tuh. Nah, nanti Bang Obe mencet sekali juga langsung naik. Dan ketika waktunya udah mendekati mau penutupan, ya mau finish, kalau ada yang ngebit lagi, itu akan nge-reset lagi ya, Bang. Ya, nge-reset 20 ke 20 detik lagi ya. Nah,
Ini mungkin kenapa kita ngomong cerita begini, Iya. soalnya kalau lihat dari komen-komen nih banyak sekali yang kayaknya gagal paham, Bang. Iya, gagal fokus kali. Kalau mau tahu ya sampai habis nontonnya. Iya. Jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah. Jadi salah paham. Nah, terus biasain lah kalau nonton konten yang inian lihat di konten-konten sebelumnya. Iya. Konten sebelum-sebelumnya itu biasanya kita pasti udah bahas itu berkali-kali gitu. Jadi kadang-kadang ya tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bagian dari edukasi. Kita ngomong berkali-kali begitu terus. Tapi balik lagi, sebenarnya bukan untuk memaksa untuk beli di lelang gitu ya. Enggak. Kita Bebas. cuman Bebas yang punya duit mau beli di bebas. mana kek? Iya. Iya. Oke, lanjut. Oke, lanjut. Wah, semoga yang menipu nggak bisa mati. Oh, Waduh. ya emang mati kuburan sekarang mahal banget Om. Kuburan mahal. Jadi susah lagi di Jakarta. Semoga yang menipu nggak bisa mati. Iya, amin, amin. Kita nipu apa sih ya? Cuma kalau yang menipu nggak bisa mati kan enak. Orang kan pengen hidup lama di dunia. Iya. Tapi kalau misal dia waktunya kiamat dia sendiri dong. Iya. Orang kan disumpahin biar cepet. Semoga yang menipu mati gitu. Iya. Tapi dia terus semoga yang menipu nggak bisa mati. Oh iya. Berarti hidup selamanya dia. Iya, ntar kalau pada kiamat dia sendirian dong. Aduh, mantap, mantap. Mantap. Udah kayak promo-promo di toko online. Iya. Sudah kuduga, sampai sekarang saya tidak mau ikut lelang. Harga lelang sering lebih tinggi dari harga normal. Tidak ikut lelang, maka dari itu no lelang lah. Iya, siap. Boleh, nggak apa-apa. Kalau udah tinggi mah jangan ngikut, udah berhenti. Jangan pernah beli lelangan, itu unit rekondisi. Iya, benar. Waduh. Betul. Buat ikut lelang, kalau di dalamnya ada pembodohan nggak terlihat. Iya. Dalam hal lelang berpikirlah secara dingin. Oh ini benar, jangan mau dipermainkan. Benar. Mirip judol ya Om. Waduh. Aduh. Yang namanya lelang di Indo nggak ada yang murni, harganya pun mendekati atau bahkan lebih dari harga jual. Jadi sudah pasti tinggi-tinggi. Mending beli yang deal aja, jangan lelang. Itu harga sudah ditargetkan. Jadi kalau Anda beli motor 10 juta, pertama pasti ada yang naikin lagi harganya. Itu Iya. kerjaan orang lelang. Iya, benar. Seperti di komentar itu. Benar. Dikat lelang, akal-akalan. Jangan percaya yang gini-ginian, buang waktu. Iya, jangan kalau kerja tipu tuh kalau semua. kerja aja. Ini kan bagi orang yang waktunya banyak. Yang kerja mah kerja aja. Oh, begitu. Sedih hatiku guys. Sedih. Sedih. Enggak apa-apa. Sedih. Ya banyak sih yang komen-komen begitu, banyak. Sebenarnya sih bukan ke pribadi saya ya, maksudnya walaupun ada yang menghina atau begitu ya, bukan sedihnya itu bukan sayanya dihina, enggak. Sedihnya kok orang pada goblok-goblok gitu. Kata Ustadz mah kita pengen diangkat derajat kita dengan hinaan. Cuma maksudnya gini loh. Ini kan di konten, kalian bisa lihat lah. Ya mungkin kan emang zaman sekarang ya penipuan itu tuh banyak sekali. Banyak, udah modern, dan halus-halus gitu. Wah, halus saya angin. Cuman sebenarnya kalau kita hati-hati, kita lihat ini kontennya apa ya, ini orang masuk akal nggak ya? Nah itu kan kita bisa nilai sendiri gitu. Iya bisa. Tapi orang tuh udah buru-buru langsung nolak gitu. Langsung nolak balik. Iya, padahal ya sebenarnya sih ya nggak masalah sih kalau emang takut ditipu, tapi ya balik lagi harus dilihat, dipilah-pilih informasi gitu. Jangan sampai yang ngasih informasi bener malah ditolak, tapi yang informasi nggak bener malah kalian percaya Ya, gitu. kita mah nggak suruh datang doang sih. Iya. Nggak suruh nitip ya kan? Iya, kalau kita nitip sama saya guys, ntar motor saya datangin kan enggak. Iya. Kita mah suruh ya bagi pengalaman aja. Bagi pengalaman, kita cuma nunjukin doang. Kita nggak pernah ngomong nih unit nih, ayo beli nih, ayo transfer ke sini. Ya, enggak. Kalau yang dekat ya datang, kalau yang jauh lah ya biar ada lain. Ya sedihnya begitu gitu, apalagi misalnya bawa-bawa agama gitu, nyumpain gitu, ya ampun, kayak kita udah paling berdosa sekali ya Bang ya. Iya, di dunia lagi. Kita emang nggak pernah minta duit, nggak pernah minta TF, nggak pernah nitip barang pun kita nggak mau.
Belum sih, belum. Tapi mungkin nanti nih. Kita kan mungkin nanti punya kesibukan juga dikit. Iya. Tapi mungkin nanti ada rencana saya sama Bang Obe nih. Kita mau jualan nih. Ya. Kita mau jualan nih. Mau jualan motor buat kalian. Kalau selama ini kan kita sistemnya offline aja. Iya, gitu. Nah, mungkin nanti nih dengan berkembangnya ya, ini waktu, konten dan ini kan waktu. Ya, ada waktu. Nanti mungkin kita akan buka. Ya bukan kita jual, maksudnya kasih harga yang bagus lah. Harga motor juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Harga bojongan. Harga bajongan. Jadi ya ditunggu aja. Ditunggu. Makanya kalau itu kan kalian komen-komen, share biar ini berkembang terus. Ya. Jadi kita semangat. Kita semangat. Nanti kita akan menyediakan motor dengan kualitas nomor 1 dengan harga dengan kualitas bintang 5, harga kaki 5. Iya, kaki 5. Nego kejemnya. Tapi ya guys. Iya, nunggu waktu. Doain aja. Nunggu waktu. Ya itu. Ya, saya sedihnya gitu. Kan kita cuma mau ngasih tahu, bukan mau jualan, bukan mau jual kecap. Kita mau kasih tahu. Oh, ini di lelangan. Dan kita juga kasih tahu juga, jangan gampang ketipu. Jangan tergoda sama harga murah. Sering nanya, lihat cek dan recheck lagi kondisi motor. Kita kan selalu nyaranin kalau kalian beli motor mau di mana aja, ajak orang yang tahu ya bang. Ajak yang udah pengalaman di dunia. Yang udah pengalaman. Jangan takut dibohongin. Jangan takut dibohongin. Bukan, maksudnya kalau takut dibohongin, ajak temennya. Nah harus percaya nih, yang kalian pilih nih temennya nih harus benar-benar yang bisa dipercaya. Mendingan kita kasih uang rokok daripada kita masalahnya banyak. Misalnya minta tolong sama temen ya, kasihlah bantu bensin, bantu rokok. Tapi paling enggak kita udah tahu nih motor PR-nya apa aja. Karena kalau kita nggak tahu, kita terlalu percaya diri, ya kadang kejeblos ya bang. Walaupun wah spare part banyak, ini banyak, tapi kadang-kadang ada beberapa motor tuh sudah tidak bisa diselamatkan lagi ya bang ya. Sama, berdagang juga begitu juga, sama. Iya, motor tuh ada beberapa yang nggak bisa diselamatkan lagi. Maksudnya walaupun sudah diganti sama yang baru, apa itu kan udah nggak enak aja. Tetap jual rugi. Udah tetap nggak enak, terus tetap aja jajan, unit suka jajan gitu, unit PR gitu. Nah makanya ya itulah, makanya kan kalau di iklan-iklan orang bisa ngomong nih unit bebas laka, bebas banjir, bebas ini ya, karena ya itu tadi beberapa tuh emang kalau kayak misalnya kayak bekas banjir ya mungkin pada saat itu normal ya, tapi nanti setelah berapa lama kan mungkin ada karat, ya kan timbul, ada kotoran-kotoran yang mungkin masuk ke sela-sela ya bang ya, ke soket-soket gitu. Nah itu pasti nanti dampaknya di kemudian hari. Makanya unit yang bebas banjir sama yang banjir pasti harganya beda. Nah kalau yang orang awam kadang-kadang nggak ngerti gitu, bahkan nggak paham. Maksudnya kadang-kadang tuh orang dagang atau orang yang jual, siapapun pemakai pun juga bisa. Dia bekas banjir, bekas nyemplung di kali, abis itu sama dia dibersihin. Kalian juga kalau orang awam susah ya bang. Susah ngeliatnya. Masalah di dalam masalahnya dia. Itu harus benar-benar orang yang jujur. Tahu. Buat dia bisa ngebaca begitu tuh harus ada orang yang benar-benar pengalaman ya bang ya. Nah jadi ya ajak temen, ya, buat supaya bisa cek lah. Nah iya emang begitu, faktanya lelang hanyalah tipu-tipu. Oh iya. Ini namanya, ini bukan lelang, ini jual second berkedok lelang. Kebanyakan unitnya sudah di salon. Andai bang, itu kotor banget. Itu kotor banget. Justru kalau kita mau ngomong ya, di lelang itu kita senengnya karena kondisi apa adanya ya bang ya. Iya tuh. Yang belum pernah kena cuci ya, begitu. Jadi makanya motor dihujanin, dipanasin. Ya begitu, apa adanya. Jadi nggak ada yang di salon, nggak ada yang didandanin, nggak ada yang dirapin dulu. Ini namanya unit tarikan. Iya. Apa adanya. Unit tarikan kan nggak mungkin. Kalian lah misalnya unit kalian ngutang kredit motor, terus nggak bayar, terus mau ditarik sama leasing. Nah terus kalian bilang, tunggu dulu pak, saya dandanin dulu ya pak. Nggak mungkin, nggak mungkin.
Kan orang ditarik itu udah punya tanda waktunya, Om. Iya. 2 bulan nggak bayar, otomatis kan motor ya apa ada aja pakai. Ya apa adanya, maksudnya. Ya bahkan nih misalnya kalau ada yang jahat ya, maksudnya ditukar-tuker, dioplos, ya bisa jadi ya. Iya bisa jadi. Jadi nggak mungkin. Bukan dari unit lelangnya, dari orang yang punya motor. Iya, dari yang punya motor. Dari yang punya motor. Itu makanya kalau dilelang udah jual apa adanya. Kalau dari pemakainya udah dioplos ya udah begitu. Udah aja dilelang kan begitu lagi. Dilelang begitu. Kalau misalnya yang udah hancur juga nggak bakalan dibagusin lagi. Nggak bakal, bekas nabrak pun juga banyak. Iya, karena bukan tugasnya balai lelang. Balai lelang cuma bantu ngejual doang. Iya, apa adanya. Nah, ya cuman nggak tahu lah. Mungkin balai lelang lain kali ada kali bang yang begitu bang. Nah, nggak mungkin. Motor kan banyak. Setiap hari Ya, masuk. tahu kali balai lelang yang kita nggak pernah. Tapi makanya kita selalu nyaranin cari-carilah yang bagus ya bang ya. Iya, cari bagus. Karena bisa dilihat. Makanya kalian harus datang lihat nih orangnya bener apa enggak ya. Pedagang apa calo-calo doang yang datang ya kan. Iya, bebas kan masih pada ngecek. Tuh di belakang ini kita masih buka lagi di hari lelang. Nah terus, nah ini gua lupa nih, gua mau ngomong nih. Iya. Nah kadang suka ada yang nanya nih surat-suratnya. Surat-suratnya tuh banyak sekali yang nanyain. BPKB apa SNK aja atau gimana? Coba Bang Aube terangin. Kalau di lelangan rata-rata PPKB pasti ada. Masalah motor kan bukan rata-rata, wajib. Iya, masih ada semuanya PPKB. Masalah kan motor pada kredit. Ada yang kredit, ada yang nggak di PPKB. Otomatis kan PPKB ditahan di leasing. Ya plus minusnya stengkanya doang. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Gitu doang. Rata-rata PPKB ada semuanya. Semuanya ada PPKB. Nah, kalau BPKB itu pasti ada. Ada semuanya. Legal. Nah, kalau SNK ya gantung orang pas ditarik kayak itu. Nah, ada yang ada. Ada yang dikasih, ada yang enggak. Nah, tapi kalau yang enggak ada SNK itu sebenarnya masih bisa diurus ya, Bang. Bisa, yang penting kan BPKB, Om. Iya. Nah, kalau nggak ada BPKB, nah itu susah tuh diurusnya. Iya, itu jangan bahaya. Nah, terus apa namanya? Nah, saya sering ngomong nih kalau itu dapat dokumen lelang. Dokumen lelang tuh seperti ini. Jadi yang pertama tuh ada bukti serah terima unit. Ada 2 lembar tuh biasanya kalau kita menang tuh. Ini kemarin saya yang dapat nih. Nah, serah terima unit sama serah terima BPKB. Nah, BPKB ini pasti ada. Nah, ada kan PPKB 14 hari. Nah, kemarin tulisannya 14 hari, tapi gue cuma sehari. Iya. Udah dikasih tuh, makanya motor gue udah laku tuh. Iya benar. Aman. Masih lot 44 bang. Aman. Oke. Nah, kenapa ini masalah surat ini? Nah, saya bilang saya lebih senang di ini kan. Ini kalau surat lelang ini fungsinya nih bukan surat sakti bos. Ini bukan surat yang kalian bisa kasihin ke polisi atau bisa kasih ke ini ya, enggak. Ini tanda kalau kita baru dapat unit di lelangan. Nah, kenapa surat ini kalau saya bilang ini surat ini penting. Kenapa surat ini penting? Jadi gini, sekarang itu kan banyak kejadian yang orang dicegat di jalan. Entah itu bener-beneran debt collector atau debt collector begal jadi pura-pura jadi debt collector. Sekarang soalnya data kita udah banyak yang bocor ya bang ya. Iya benar. Makanya banyak motor-motor kadang udah lunas, udah belinya cash, tetap dicegat loh. Nah itu hati-hati nah, karena data motor ini kadang-kadang suka udah bocor. Iya. Nah kalau kita dicegat di jalan, nah kita kan berdebat tuh sama debt collectornya. Nah, debt collectornya bilang motor tuh kredit, jadi mau ditarik. Kalian mau tunjukin STNK. Kalau BPKB kan pasti kalian taruh di rumah. Kalau kalian taruh di motor juga bahaya. Nanti kalau hilang atau rusak atau kena air kan jadi BPKB di rumah rata-rata. Rata-rata kan taruh rumah SNK. Sedangkan SNK tuh tidak bisa menunjukkan apa-apa. Pasti menunjukkan bahwa tidak menunjukkan bahwa kalian nih kredit atau enggak gitu. Nah, tapi kalau ini kan berarti ini kalian sudah beli. Motor itu sudah dibeli dari lelang. Jadi motor itu pasti udah cash. Nah makanya saya bilang ya mungkin ini sih nggak ada harganya sebenarnya. Tapi kalau di jalan, kalau kalian dicegat Matel, nah kayak tunjukin begini aja Matel juga udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya dia mau narik kan bilangnya katanya motornya kredit. Nah, gimana mau kredit orang kita udah tebus? Iya, kita udah beli di lelang. Udah beli di lelang. Nah makanya saya bilang, nah saya selalu bilang nih kalau
kalau yang beli motor sama saya itu saya selalu kasih nih motor inian. Iya, untuk jaga-jaga doang. Untuk jaga-jaga. Sebenarnya motor aman, nggak ada masalah. Sebenarnya motor aman. Kalau begitu motor biasanya setelah ditaruh di lelang itu biasanya datanya dihapus. Ada yang dihapus, ada yang enggak di orangnya. Enggak, by sistemnya sudah dihapus. Cuman mungkin nih di debt collectornya ya, dia nggak ngupdate. Iya, maksud saya begitu. Nggak ngikutin. Tapi kalau kalau dari leasingnya setiap taruh di balai lelang itu pasti sudah dihapus datanya. Nah, cuman debt collectornya mungkin tidak update. Nah, itu yang jadi sering masalah. Itu kalau yang benar-benar dicegat karena kredit. Ya, tapi tadi yang seperti saya bilang, kadang-kadang data kita udah bocor, semuanya itu kita udah beli cash, walaupun yang ini saya ada beberapa temen tuh beli cash, padahal dari dealer beli baru cash, tetap dicegat di jalan. Bilangnya katanya nih sama nomor ini, jadi ditanya-tanya gitu. Kan orang pusing juga. Ya pusing lah. Panas. Panas jadi nggak fokus. Apalagi? Nah, apalagi? Sebentar lagi ya, soalnya kita mau ada masih 47. Masih lama. Ininya masih lama, cuman panasnya ini yang. Nah, nih biar gua kasih tahu, lelang itu judi. Judi tet. Gua lahir aja udah tahu hal ini, buset. Lahiran yang namanya juga lelang pasti dicari yang tertinggi. Waduh. Lahiran tahun berapa, Bang? Lagian lelang itu adalah cara yang haram. Buset, haram. Haram. Waduh. Geser dikit. Dikit. Iya. Nanti gue puter di kameranya. Panas ya. Aduh. Aduh. Sudah sini kali ya. Bang, sudah sini. Aduh. Ini mobil lelang nih. Nih mobil. Judi main apa? Koprok. Nah, lelang itu haram. Lah haram, kita beli apaan? Nah, kita main judi. Aduh, belajar di mana sih, Bang? Belajar di mana, Bang? Aduh. Kalau haram mah, Bang, rata-rata di tempat hiburan malam, Bang. Itu dibilang haram, Bang. Jangan ngomong gitu. Gua masih suka. Banyak orang-orang nyamar jadi pembeli. Oh, Power Ranger kali ya, jangan-jangan. Iya, Power Ranger. Cukup tertawa liatnya. Iya. Nah, ini ada lagi nih. Mahal ngurus surat-surat nggak ada BPKB. Lah, ada PPKB. PPKB nah, ada. Yang iya kan? ada. Ada BPKB. Ada BPKB. Mahal ngurus surat nggak ada BPKB. Nggak mungkin. Nggak Itu mah bodong. Kalau dibogong, kalau bodong udah ditangkap polisi sini. Iya. Orang komplit. PPKB ada, Bang. Dibilang fake beat, lelang itu ribet. Ya kalau kagak ngerti. Kalau yang ngerti mah santai-santai aja, Bang. Oh, ini gue seneng nih. Ntar gua kalau jadi sultan, gue beli sekalian sama yang komentar itu. Ntar gue beliin lu semua. Amin. Ini Agung Sisilo 313. Oh iya. Mantap. Ini mental sultan ini. Ya, bagus ini. Bagus. Itu sama baja jaringan. Nah, ini yang udah pernah ikut nih. Saya sudah puluhan kali ikut lelang, aman aja, tidak merasa kena tipu. Yang penting kita harus tahu kondisi unitnya, tahu harga pasaran, dan tetapkan sendiri harga maksimal unit yang mau dilelang. Kalau kira-kira melebihin, stop saja. Nah, ini yang paling tepat. Jadi jangan terlalu langsung menjudge lah. Jangan langsung menjudge lah. Ini datang, lihat, buktikan sendiri, pelajarin. Kalau emang kira-kira nggak cocok, ya tinggalin aja. Ntar juga duit kembali yang itu yang naro deposit. Kalau kira-kira masuk, ya masuk. Tapi selalu cek kondisi. Cek kondisi unitnya, tahu harga pasaran, tahu kira-kira jualnya di harga berapa, sama cek kerusakannya apa. Iya. Hitung semuanya tuh dari ujung ke ujung. Iya. Tapi memang kita
kalau di lelangan ini kita nggak saranin buat yang pemula. Ya. Janganlah kalau yang pemula jangan. Sampai rambut ubanan dulu. Minimal ngerti motor lah. Minimal ubanan dulu dah rambut. Soalnya kalau pemula ya itu kadang-kadang kebawa nafsu. Iya. Cuma ngeliat murahnya doang. Iya. Nah banyak yang kejeblos di situ. Iya. Jadi ya emang kalau lelang itu jangan buat pemula lah. Tapi kalau kalian berminat mau mempelajarin ya kan, Ajak yang ngerti. nah cari uang selisih yang mau buat dipakai atau mau buat dijual lagi, nah bolehlah datang Boleh, lelangan, tapi ya ajak yang ngerti Yang gitu. paham. Jadi sekian saja. Panas banget guys. Panas, guys. Saya nggak bisa mikir guys. Jadi sampai jumpa. Ciao.